Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nisha Anggraini dengan NIM 2311213075. Saya dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dari kelas A1. Baik, kali ini saya akan membahas peran sarjana kesehatan masyarakat dalam menangani masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pembangunan. Nah, kekurangan gizi itu adalah kondisi saat tubuh tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup dalam jangka waktu yang lama, yang bisa terjadi pada anak-anak, orang dewasa, hingga lansia. Pada tahap awal, tanda tubuh kekurangan gizi seringkali tidak terlihat jelas, sehingga banyak orang yang telat menyadari bahwa ia mengalami kekurangan gizi. Kekurangan gizi terjadi ketika tubuh tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup dalam jangka waktu yang lama. Tanda-tanda kekurangan gizi meliputi penurunan berat badan, mudah lelah, konsentrasi menurun, gusi dan mulut sering terluka atau nyeri, kulit dan rambut kering, serta pembengkakan di bagian tubuh tertentu. Kekurangan gizi dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, gangguan makan seperti anoreksia, nervosa, dan bulimia, serta kondisi kesehatan yang mengganggu penyerapan nutrisi dari makanan. Nah, sebelumnya kan tadi sudah disebutin poin-poin tanda-tanda kekurangan gizi. Sekarang ini saya akan menjelaskan bagian dari poin-poin tanda-tanda kekurangan gizi. Yang pertama itu adanya penurunan berat badan. Tanda tubuh kekurangan gizi yang pertama adalah penurunan berat badan. Penurunan berat badan tersebut dapat terjadi karena menurunkan jumlah asupan makanan maupun nutrisi, tetapi perlu diingat juga apabila penurunan berat badan belum tentu karena malnutrisi, tetapi juga bisa disebabkan karena adanya penyakit tertentu. Yang kedua, sulitnya untuk konsentrasi. Seseorang yang kekurangan gizi ternyata juga akan lebih sulit untuk konsentrasi. Adapun kesulitan dalam konsentrasi tersebut biasanya juga disebabkan karena masalah kesehatan seperti mengalami anemia. Yang ketiga, kulit menjadi lebih pucat. Kulit yang pucat bukan hanya terjadi ketika kita sedang sakit saja, tapi juga terjadi ketika tubuh kita kekurangan gizi atau mengalami malnutrisi. Adapun bagian yang paling terlihat biasanya adalah warna bibir, di mana menjadi lebih pucat daripada biasanya. Yang keempat adalah mudah mengalami lelah. Lelah memang menjadi salah satu kondisi yang sering terjadi, tetapi apabila kita mudah mengalami lelah walaupun sedang menjalani aktivitas yang tidak berat, maka kita wajib berhati-hati. Pasalnya, mudah lelah juga bisa menjadi tanda apabila tubuh kita kekurangan gizi. Yang terakhir, rambut rambut kering dan rontok. Bukan hanya kulit kita yang mengalami masalah, tetapi rambut juga akan lebih kering dan rontok ketika kita sedang mengalami malnutrisi ini. Biasanya malnutrisi tersebut juga akan menyebabkan rambut menjadi lebih coklat dibandingkan dengan biasanya. Selain tanda tubuh kekurangan gizi yang sudah disebutkan, masih ada tanda lainnya seperti nafsu makan dan minum yang berkurang, sering merasa sakit dan proses penyembuhan lama, merasa lebih lemah, dan pada anak biasanya mempunyai berat badan yang tidak bertambah. Nah, selanjutnya yaitu penyebab kekurangan gizi. Yang pertama yaitu penyakit tertentu di mana dapat menyebabkan nafsu makan seseorang menjadi berkurang, seperti gangguan pencernaan, penyakit hati, hingga penyakit paru-paru. Yang kedua, kondisi kesehatan mental tertentu seperti depresi atau skizofrenia yang akan mempengaruhi mood seseorang untuk makan. Yang ketiga, gangguan pencernaan makanan yang berdampak pada proses penyerapan nutrisi. Contohnya seperti penyakit colitis ulcerati dan Crohn. Yang keempat, mengalami demensia di mana menyebabkan seseorang mengabaikan kesehatan bahkan hingga lupa. Dan yang terakhir, mengalami penyakit terkait gangguan makan seperti anoreksia. Nah, selanjutnya yaitu contoh penyakit kekurangan gizi. Kondisi tubuh kurang gizi bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Jangan sampai kita menganggapnya sebelah mata, karena bisa berdampak lebih besar pada kesehatan tubuh, sehingga menimbulkan penyakit kekurangan gizi. Berdasarkan temuan para ahli kesehatan, terdapat beberapa contoh penyakit akibat kurang gizi atau malnutrisi. Antara lain yang pertama itu marasmus, yang kedua skorbut atau scurvy, yang ketiga kwashiorkor, yang keempat beriberi, yang kelima anemia, yang keenam pellagra, yang ketujuh hiponatremia, yang kedelapan defisiensi vitamin, yang kesembilan gondok, dan yang kesepuluh hipokalemia. Selanjutnya yaitu cara mengatasi kekurangan gizi. Umumnya, sebelumnya saya mengambil cara mengatasi ini untuk orang dewasa. Cara mengatasi kekurangan gizi pada orang dewasa. Umumnya, pada orang dewasa, ahli gizi akan menawarkan rencana pengobatan yang detail. Rencana tersebut dirancang menyesuaikan berbagai faktor seperti penyakit bawaan, komplikasi, tingkat keparahan, dan masih banyak lagi. Biasanya, rencana tersebut berisi seputar perubahan pola makan. Asalnya, ini adalah solusi paling utama yang diberikan ahli gizi. Biasanya berupa penyertaan makanan bergizi yang sudah diperhitungkan, bisa pula dengan menyertakan suplemen tertentu. Usai program khusus, nantinya pasien akan terus diawasi. Tujuannya untuk mengamati pertumbuhan berat badan serta kemampuan tubuh. Pemantauan ini juga bertujuan untuk memastikan zat gizi dan asupan kalori sudah tepat. Nah, ini yang terakhir itu bagaimana sih peran dan kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam pembangunan.
dan dalam menghadapi masalah kekurangan gizi ini. Yang pertama yaitu edukasi dan berdayakan masyarakat. Sarjana kesehatan masyarakat berperan dalam menyampaikan informasi dan menginformasikan masyarakat tentang pentingnya gizi yang tepat untuk kesehatan mereka dan mengembangkan strategi penanganan masalah kekurangan gizi. Nah, yang kedua, pengembangan kelembagaan rujukan sekunder dan tersier. Sarjana kesehatan masyarakat membantu dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung penanganan masalah kekurangan gizi, seperti puskesmas, rumah sakit, dan layanan pendampingan. Yang ketiga, pengembangan tenaga kesehatan masyarakat. Sarjana kesehatan masyarakat berperan dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensi tenaga kesehatan masyarakat, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah kekurangan gizi dan menyediakan layanan kesehatan. Yang keempat, koordinasi dengan pemangku kepentingan. Sarjana kesehatan masyarakat bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti tenaga kesehatan untuk menciptakan kerangka kerja yang efektif dalam penanganan masalah kekurangan gizi. Yang kelima, pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Sarjana kesehatan masyarakat juga berperan dalam mencegah dan mengendalikan penyakit menular yang terkait dengan kekurangan gizi. Yang keenam, sarjana kesehatan masyarakat juga berperan dalam menghadapi kendala dalam penanganan masalah kekurangan gizi seperti pelayanan rujukan, kepatuhan penderita dalam pengobatan, dan keterbatasan tenaga kesehatan yang kompeten dalam tata laksana dan pendampingan di lapangan. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.